Ya, apa saja itu? Banyak sekali, Pak. Satu di antara janji Anda menyatakan akan membeli buyback Indosat tidak terjadi, tidak akan menaikkan BBM tidak terjadi, ya. Anda tidak akan impor lagi, Anda tidak akan hutang lagi, Anda akan mengupayakan mobil nasional, tidak akan ada mobil-mobil murah, tidak akan impor lagi, semua tidak segala macam. Yang terjadi kebalikannya. Anda melakukan pembangunan tanpa dilakukan dengan pemikiran, tanpa melibatkan para ahli, ya, tanpa dengan adanya AMDAL dan segala macam, sehingga mengakibatkan hari ini BUMN 68% ambruk, ya, hutang membesar, dan siapa yang akan menanggungnya saya nggak tahu, ya. Itulah yang terjadi pada hari ini. Tapi yang terburuk dari semua itu adalah nepotisme, suatu pabrikasi atas sikap-sikap sebelum reformasi yang kembali dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini agak beda dikit ya, ini bukan orasi ya enggak. Tapi masih mau yel-yel nggak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Sudah merdekakah kita? Sudah merdekakah kita? Bapak Ibu sekalian, sure, definitely kita tidak merdeka, ya. Saya mendengarkan kabar dari Mbak Menu tadi, ya. Mohon maaf nih, harus saya bongkar lagi nih, ya. Ini harus dibahas ini. Tadi katanya kita akan memberitahukan, bukan meminta izin, ya. Tidak ada nomenklatur meminta izin, yang ada memberitahukan. Jadi bahwa kita akan melakukan aksi di belakang pintu kantor DPR, betul ya? Lalu tiba-tiba melihat situasi dan kondisi, saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang pasti akhirnya kita merubah, beradaptasi dengan hal tersebut sebagai warga negara yang baik, yang wise, yang paham kondisi, tidak mau ribut, kita mengalah, dan akhirnya kita ada di Taman Cut Mutia ini. Betul Ibu-Ibu? Saya ingin mengatakan sebenarnya kepada aparat ini keliru, ya. Karena bagaimana, ya itu keliru, karena bagaimanapun, ya, sebagai orang yang sadar hukum, sebenarnya hak rakyat Indonesia itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Itu yang wajar saja, udah tahu semua gitu, ya. Jadi sebenarnya pembatasannya tidak ada. Mengapa saya katakan pembatasan tidak ada, walaupun itu untuk tanggal 16 atau 17 Agustus, ya? Karena ini kalau kita ambil perbandingan di luar negeri, setiap kali ada aksi atau demo, itu dijadikan sarana untuk berekreasi bagi orang luar negeri, ya. Anda pernah melihat bagaimana seorang legislator itu bisa langsung dikejar-kejar oleh para pendemo untuk menanyakan apa yang menyebabkan mereka membelanjakan uang Amerika Serikat untuk dibelanjakan seperti itu. Tapi ya saya memaklumi ini Konoha, jadi belum bisa seperti itu, oke? Saya ikuti, tapi kalau mau mengikuti jiwa saya, jiwa Bu Eli, nggak mau saya kayak begini, ya. Saya maunya di tempat di mana kita menyatakan, kami ingin menyatakan pendapat kami, betul? Ya, saudara-saudaraku sekalian, baik. Saya langsung ke materi sedikit, boleh? Entar dulu, waktu saya berapa lama nih, Mbak? 2 menit. 2 menit. Ini saya begini ya, Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur hari ini rame ya. Biasanya saya tahu aliansi rakyat menggugat itu bandelnya minta ampun, rewelnya minta ampun, tapi salah satu sweet darling daripada Indonesia, satu-satunya yang masih berbunyi, betul nggak? Nah hari ini qadarullah, walaupun nggak jadi di tempat yang dimaksud, tetap banyak orangnya, alhamdulillah. Apalagi ditambah dengan Bu Eli ini tadi ya, memberi support sehingga menjadi tambah kuat imannya gitu. Selamat ulang tahun, happy birthday. Ya, saudara-saudaraku sekalian, saya ada pesanan ini ya. Ini oleh-oleh dari Bapak kita, Bapak Abadi Sutoyo, ya, beliau penulis yang bagus sekali. Saya ingin mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, kita berada di zaman di mana kita tidak lagi menghargai jasa para pahlawan, betul atau tidak? Ya, kita tidak usah mengatakan bahwa Bapak Jokowi sebagai kepala negara tampaknya tidak memahami tentang kenegarawanan dan kebangsaan, ya. Anda perlu mengetahui, dahulu kala, ya, para pejuang itu berdarah-darah, mereka menggadaikan nyawanya. Ya, bersedia dibantai, ya, bersedia untuk mengeluarkan semua hartanya untuk perjuangan bangsa ini. Sebagian dari mereka terbentang dari Sabang sampai Merauke, terkubur hari ini dengan damai sebagai pahlawan di Taman Makam Pahlawan. Sebagian lagi ada yang hilang di hutan, sebagian lagi hanyut bersama lautan. Sedih nggak Bu dengarnya? Sedih. Ya, itulah pahlawan.
Apa yang dimaksudkan pahlawan tersebut? Setidaknya ada 3 hal yang diharapkan, yaitu yang disebut dengan trilogi pribumisme. Siapa mereka? 1, penegak NKRI. Jadi pribumi penegak NKRI. Siapa ini? The founding father. Lalu yang kedua, pemilik NKRI. Siapa itu? Rakyat, kita semua. Dan yang ketiga adalah penguasa NKRI. Siapa mereka? Mereka yang diberi amanah oleh undang-undang untuk memegang kekuasaan, tetapi berdasarkan konstitusi. Betul? Pada hari ini, 3 pribumisme itu tidak berjalan. Ya, penegak NKRI tidak dihargai, ya, pemilik NKRI tidak dihargai, dan penguasa NKRI makin menjadi-jadi. Betul atau tidak? Negara ini akhirnya sampai pada suatu kondisi di mana penguasa menguasai segala sesuatunya, ya, begitu rakusnya merambah segala sesuatunya. Nah, oleh karena itu, mari kita kembali apa yang disampaikan oleh seorang novelis bernama Ernest Hemingway. Dia mengatakan apa? Ini kalau dihubungkan dengan pemimpin kita hari ini. Coba saya mau tanya, pemimpin kita hari ini sederhana apa enggak, Bu? Tampilannya? Nah, outfitnya. Ini Mbak Menu yang tahu outfit nih. Outfitnya sederhana enggak, Mbak Menu? Iya, ada sampai 1 juta, Mbak Menu. Itu apa namanya ini, kemejanya aja 100.000 cuma Mbak Menu, ya. Sepatunya itu konon kabarnya hanya 250. Itu tampilannya. Bener begitu. Kalau istrinya baru pakai tas bermerek begitu ya. Akan tetapi, apa kata Ernest Hemingway? Justru kejahatan-kejahatan paling buruk itu dilakukan berdasarkan kepolosan, ya. Ini kata Hemingway, bukan kata saya. Jadi jangan saya yang dihujat nanti gitu ya. Lalu kita kembali kepada ulama kita, Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Bahwa sesungguhnya sebuah negara itu rusak karena penguasanya rusak. Ya, penguasa rusak karena ulamanya rusak. Betul atau bukan? Betul. Kalau begitu, apakah kita kekurangan ulama? Tidak, kita tidak kekurangan ulama, Bapak Ibu sekalian. Justru wakil presiden kita hari ini adalah seorang ulama, ya. Rois Amnya, itu istilah kata tuh punya ilmu yang paling tinggi di Majelis Ulama Indonesia. Pertanyaannya, mengapa tidak memberi efek pengaruh kepada Pak Jokowi jika seandainya ya diwanti-wanti bahwa Bapak Jokowi pada hari ini telah lahir menjadi seorang tirani dan otoriter, ya, otoritarianisme. Mengapa? Mengapa tidak ada pengaruhnya? Ya ini antara dua, kita tidak bisa buruk sangka juga ya. Apakah Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak punya kemampuan memberikan nasihat kepada beliau? Apakah beliau disarankan untuk tidak memberikan nasihat dan sebagainya? Ya, ataukah tersandra, enggak tahu saya, ya. Itulah kira-kira. Jadi ada lagi nih, kalau dihubungkan dengan sebentar lagi anak Bapak Presiden Joko Widodo akan menjadi wakil presiden kita, ya. Walaupun dia wakil presiden, tetap harus dikritisi, betul atau tidak? Nah, ada kata-kata bijak ini, saya lupa profesor siapa begitu yang menyatakan bahwa kerusakan sebuah negara dimulai dari pemimpin yang kekanak-kanakan. Betul? Selamat, Anda akan segera mendapatkan pemimpin yang kekanak-kanakan. Saya bohong atau benar? Buktinya apa? Buktinya apa? Banyak mainan di mana? Di pasar, di kantornya, ya begitulah. Jadi itu yang ingin saya katakan. Lalu apa yang saya mau sebutkan? Saya mau katakan begini ya. 1, 2, 3. Wahai bapak-bapak ketum, ya, Ibu Megawati Soekarno Putri, pemimpin atau ketua umum PDIP. Kemana dia? Ya, kepada yang terhormat Bapak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua umum Demokrat. Surya Paloh selaku ketua umum Nasdem. Muhaimin Iskandar selaku ketua umum PKB. Ada yang terlupakan, kasih tahu ya. Hamzah sudah meninggal. Bagaimana? Zulkifli Hasan, ya, selaku ketua umum PAN. Siapa lagi? Ahmad Sayhu selaku pemimpin PKS. Ada yang belum disebutkan? Ketua P3 Golkar Erlangga Hartanto yang hari ini PLT-nya adalah Agus Gumiwang. Saya ingin menyatakan kepada Anda semua, ada 1,5 bulan. Jika Anda melihat ada banyak partai yang digergaji, ya, Anda menyebutnya dengan istilah tukang kayu, kata Ahmad Kodori, ya. Jika Anda melihat hampir saja Demokrat dibegal, kalau Anda melihat konon kabarnya kata Ibu Megawati PDIP akan diambil, apa dosa kalian sehingga kalian tidak berani melakukan suatu perjuangan dan perlawanan? Mengapa Anda tidak berani? Seharusnya Anda berani. Atau adakah layar di belakang itu? Jika di belakang itu ada layar, mengapa kalian tidak sanggup menerimanya?
Kalau kalian berani menjadi ketua umum, kalian harus berani menerima sebuah resiko bahwa sesungguhnya setiap jabatan ada resikonya. Makanya jangan banyak macam. Betul? Nah, oleh karena itu saya mengatakan ada waktu 1,5 bulan. Seharusnya mereka kuat menunjukkan pertahanan dan ketahanan, kata Ferry Hamsari. Lawan dong, masa diem aja, betul nggak? Yang rakyat inginkan itu lawan. Yang tidak baik itu lawan, begitu ya. Nah baik, lalu saya ingin tutup ya, Bu Ida. Boleh sedikit lagi Mbak Ida? Saya ingin tutup ini karena ini masih dalam suasana HUT kemerdekaan, bahkan besok baru kita akan menyambutnya. Saya ingin menyatakan begini, Bapak Joko Widodo, negara ini memberikan kesempatan luar biasa kepada Anda untuk menjadi pimpinan. Ya, tidak semua orang bisa mendapatkan primus inter pares sebagai presiden. Hanya ada 7 orang pada hari ini dan Anda yang ke-7 dan ke-8. Ya, Anda menjadi presiden yang ke-7 dan ke-8. Saya ingin menyatakan kepada Anda, 10 tahun ini, suka atau tidak suka, entah siapa di belakang Anda telah membuat Indonesia menjadi porak-poranda. Sehingga kami mengatakan malu, kami mengatakan bahwa kami merdeka. Betul? Oleh karena itu Pak, jika Anda tidak mampu memanusiakan kami sebagai manusia, si tau timau tumau tau, kami ingin mengatakan tirulah seekor burung merpati yang berpangkat Letnan Anumerta. Ini saya tadi menangis tadi pagi ya. Ya. Seekor burung merpati yang hari ini menjadi lambang kantor pos kita di zaman dahulu. Ya. Letnan Anumerta burung merpati tersebut dilatih oleh Tentara Republik Indonesia yang tugasnya mengirimkan pesan dari satu kesatuan ke kesatuan yang lainnya. Ya. Hari ini jasadnya tertanam di Museum Ambarawa. Kalau saya salah kasih tahu ya. Beliau dilatih ya, dan pada hari itu, hari di mana dia akan meninggal itu atau tewas itu ya, bahwa dia melakukan penerbangan 50 km dari Lamongan menuju Surabaya, menyampaikan pesan dari pasukan Ronggolawe ya, menuju kepada pasukan TRI. Ya, Belanda, ini dengarkan ini, Belanda yang sudah mengetahui gerak-gerik daripada merpati tersebut, merasa kok setiap gerakannya selalu saja diketahui dan bocor. Akhirnya dia menganggap ini burung cerdas, tidak mungkin burung biasa. Maka komandan Belanda tersebut memerintahkan sniper untuk menembak burung tersebut. Perlu Anda ketahui, dia hanya seekor binatang, hanya seekor burung yang cerdas ya. Tapi bagaimana mungkin Tentara Republik Indonesia mencerminkan kecintaan kepada hatinya? Tertembaklah burung tersebut, berdarah-darah tepat di sayap kanan. Apakah dia mati gelepak-gelepak lalu tidak pergi? Atau tidak menyelesaikan tugasnya? Ini yang luar biasa. Tentu ini bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung itu dengan sisa-sisa tenaga yang ada tetap menyelesaikan tugasnya sampai di tempat komando ya, pasukan TRI, jatuh melegelpar tepat di depan komandan untuk menyampaikan di mana keberadaan tentara Belanda pada saat itu. Dia menyelesaikan tugasnya dengan berdarah-darah. Saya ingin menyatakan kepada Anda, kalahkah Anda dengan seekor burung? Ya, Anda kalah dengan seekor burung ya. Anda tidak mempunyai apa-apa dibanding seekor burung yang hari ini mempunyai pangkat Letnan Anumerta. Sungguh memalukan betapa rendahnya kita manusia. Bapak, saya ingin mengatakan masih ada 1,5 bulan lagi. Walaupun kerusakan dan badai sudah Anda tampakkan di bumi Indonesia ini. Ya, apa saja itu? Banyak sekali Pak. Satu di antara janji Anda menyatakan akan membeli buyback Indosat tidak terjadi, tidak akan menaikkan BBM tidak terjadi, ya. Anda tidak akan impor lagi, Anda tidak akan hutang lagi, Anda akan mengupayakan mobil nasional, tidak akan ada mobil-mobil murah, tidak akan impor lagi, semua tidak segala macam. Yang terjadi kebalikannya. Anda melakukan pembangunan tanpa dilakukan dengan pemikiran, tanpa melibatkan para ahli, ya, tanpa dengan adanya AMDAL dan segala macam, sehingga mengakibatkan hari ini BUMN 68% ambruk, ya, hutang membesar dan siapa yang akan menanggungnya saya nggak tahu, ya, itulah yang terjadi pada hari ini. Tapi yang terburuk dari semua itu adalah nepotisme, suatu pabrikasi atas sikap-sikap sebelum reformasi yang kembali dijalankan. Saya ingin mengatakan sesungguhnya siapakah Anda Bapak? Lalu pada hari ini kalau kami berani menyatakan bahwa ketidaksetujuan kami terhadap pemerintahan Anda 10 tahun ini dan Anda tutupi dengan tidak boleh melakukan aksi di depan DPR, sungguh ini perbuatan biadab. Ya, saya ingin mengatakan biadab. Saya kira Mbak Ida itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin menyatakan kita semua adalah orang yang menghargai kemerdekaan. Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.